amat bertemu kembali dengan saya, Bapak Epin Sirait, dalam pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor untuk pertemuan yang ke-6. Materi kita masih lanjutan materi minggu lalu, yaitu mengenai troubleshooting dan perbaikan komponen kelistrikan. Ini bagian kedua. Kalau minggu yang lalu, bagian yang pertama. Adapun yang kita bahas pada materi yang kedua ini adalah materi pembahasan ini satu mengenai troubleshooting pada placer, troubleshooting pada lampu kepala, dan troubleshooting lampu tanda belok atau lampu sein. Kalau minggu yang lewat kita sudah belajar tentang troubleshooting pada sistem pengisian atau baterai, pada troubleshooting pada sekring, troubleshooting pada kunci kontak, dan troubleshooting pada soket atau sambungan. Kita lanjutkan ke ini yang materi yang ke-6, ke-7, dan ke-8 mengenai troubleshooting pada placer, lampu kepala, dan lampu tanda belok. Kita awali dari troubleshooting pada placer. Placer itu fungsinya untuk menentukan periode kedipan dari lampu tanda belok. Placer merupakan suatu alat yang menyebabkan lampu tanda belok mengedip secara interval atau jarak waktu tertentu, antara 60 atau sampai 120 kali setiap menitnya. Sedangkan urutan troubleshooting pada placer dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Troubleshooting yang sering terjadi masalah pada placer, yaitu pertama, placer yaitu tidak bekerja. Penyebabnya apa? Placer mati. Penyebab kedua, soket pada placer tidak terpasang dengan baik. Cara mengatasinya yaitu periksa kondisi placer, apakah komponen di dalam placer masih baik, terputus, atau terbakar. Jadi kalau placer mati, penyebabnya itu tadi, komponen dalam placer masih baik, terputus, atau terbakar. Itu yang perlu diperiksa. Kemudian kalau soket pada placer tidak terpasang dengan baik, periksa dan perbaiki soket kabel pada placer. Kadang pada soketnya itu tidak terpasang dengan baik, agak menggantung. Jadi pada penjepit kuningan itu kita periksa, kita buka, kita longgarkan, kembali kita kencangkan kembali. Kemudian troubleshooting yang ke-7 mengenai troubleshooting lampu kepala. Ini lampu utama pada sepeda motor. Lampu depan tidak menyala. Ini masalah pertama, lampu depan tidak menyala. Kita cari apa penyebabnya dia tidak menyala. Biasanya penyebabnya pertama, bola lampu terputus. Udah jelas. Kadang kalau nggak menyala pertama itu analisa kita pasti bolanya lu putus. Bola tidak putus tapi sambungan soket kabel yang putus. Bola tidak putus tapi sambungan soket kabel putus. Kemudian ada kabel terjepit bodi atau putus karena terjepit bodi. Saklar tidak bekerja. Kemungkinan adanya kerak pada kuningan dan kabel switch lepas atau putus. Adanya kerak itu mempengaruhi saklar itu tidak bekerja, mengganggu hubungan listrik di dalam kabel. Cara mengatasi bagaimana? Kalau bola lampu putus, kita ganti bola lampu. Jelas. Kalau sambungan soket kabel terputus, periksa sambungan soket pada kabel, perbaiki kalau ada yang lepas atau putus. Kemudian yang terjepit pada bodi kabel, periksa rangkaian kabel untuk memastikan ada putus atau tidak. Rangkaian kabel itu kita periksa. Kita ikuti arahnya yang dari lampu. Kita lihat ada kode-kodenya. Kemudian periksa saklar utama dan bersihkan agar kuningan dapat menempel dengan baik.
periksa switch, lampu jauh dan dekat. Nah, jadi ini 4 masalah dan 4 cara mengatasi troubleshooting pada lampu kepala. Kemudian yang terakhir kita, ya ini masih troubleshooting lampu kepala. Ini masalah kedua, lampu menyala tetapi redup, ya tidak terang. Penyebabnya apa? Ya, magnet atau koil ada yang putus atau terbakar. Ya, kemudian hubungan buruk pada lampu. Ya, cara mengatasi ya hubungan buruk pada soket lampu. Cara mengatasinya ini, periksa magnet dan kumparan. Cek jumlah tahanan yang keluar dari magnet, ya. Cara mengeceknya gimana? Kita menggunakan multitester, ya. Kita cek, kita periksa magnetnya, ya. Kita lekatkan kepada bagian arangnya magnet itu, ya. Kalau tegangannya tidak sampai, ya berarti ada koil yang putus atau terbakar, ya. Kemudian periksa konektor lampu, ya. Pastikan lampu dan koneksi terpasang dengan baik. Konektor itu kabel penghubung, ya. Ya, penghubung kabel, ya, yang seperti berwarna putih itu konektor, ya. Kita periksa. Bisa saja juga kotor, berdebu, ada tanah di dalam, itu mengganggu hubungan. Arus listrik tidak berjalan maksimal. Kemudian periksa soket kabel. Pastikan sambungannya baik, ya. Kembali soket, ya. Kita periksa soketnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, troubleshooting lampu tanda belok atau sein, ya. Troubleshooting lampu tanda belok atau sein, ya. Penyebabnya lampu tanda belok tidak menyala. Penyebabnya, ya, switch tidak dapat bekerja. Kemungkinan macet atau terhalang oleh kotoran debu, ya. Switch, ya. Pertama, ya, periksa switch atau saklar dari macet dan dari kotoran yang menempel, ya. Switch itu kita periksa, ya, switchnya kita buka, kita periksa ada kotoran atau tidak, ya, karena celah kotoran itu gampang masuk ke dalam celah karena celah switch itu sangat besar, ya. Baik kotoran yang dibawa oleh air, angin, ya, itu bisa aja masuk ke celah switch. Kemudian kabel putus, kemungkinan terjepit bodi. Ya, periksa rangkaian kabel, sein. Ya, perbaiki jika terdapat kabel yang terjepit atau putus dan terlepas. Ya. Kemudian hubungan buruk pada sambungan atau soket, ya. Periksa sambungan soket dan pastikan soket tersambung dengan baik. Kemudian bola terputus, ya. Periksa sambungan kabel ada korsleting atau tidak, ganti bola jika putus, ya, bola lampu jika putus. Kemudian konektor rusak, ya. Ya, periksa konektor dan perbaiki atau ganti jika kondisi tidak baik, ya. Nampak, ya, konektor itu masih bagus atau tidak, itu bisa nampak itu berwarna putih, ya, konektornya. Kemudian ya, troubleshooting selanjutnya, lampu sein tidak berkedip. Nah, kalau tidak berkedip, masalah pertama, plaser mati. Tadi fungsi plaser itu yang membuat lampu itu berkedip, ya, 60 sampai 120 kali per menit, ya. Itu plasernya. Kemungkinan kumparan terputus atau terbakar. Kemudian salah satu bola lampu putus, ya. Kalau salah satu bola lampu putus di kiri atau di kanan, itu bola lampu sein kita tidak akan berkedip, ya. Periksa plaser dari kondisi kumparan. Jika terputus atau terbakar, ganti plaser, ya. Ini kita cukup memeriksa bola lampu, periksa kondisi tiap bola lampu, dan pastikan ada yang mati atau tidak. Jadi materi kita cukup sampai di sini, ya, mengenai troubleshooting, ya. Minggu depan kita lanjutkan, ada 4 troubleshooting lagi yang di sistem kelistrikan sepeda motor yang akan kita pelajari. Jadi yang hari ini cukup 3 troubleshooting, yaitu troubleshooting pada lampu kepala, ya, lampu tanda belok, dan pada plaser. Ya, jadi semoga pelajaran hari ini bermanfaat.
Kita bertemu kembali di tayangan berikutnya. Ya. Sekian dan terima kasih.